Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Dr. Muda Akmal di bawah bimbingan Dr. Bimo. Jadi pada hari ini kita akan melakukan pemasangan terapi oksigen kepada Bapak, yang mana berdasarkan data kami Bapak itu mengalami kekurangan oksigen, yang mana kita pasang oksigen sekarang untuk bisa bernafas kembali normal. Saya akan mencuci tangan dan merapikan mempersiapkan alat-alat Bapak bisa berbaring ya Pak. Nah, jika menggunakan oksigen sentral, yaitu oksigen yang berada di rumah sakit, itu kita identifikasi dulu benda-bendanya. Di sini ada humidifier, ada flow meter, ada pengatur pengukur oksigen, terus ada konektornya. Yang pertama-tama itu kita hubungkan konektor dan unit, lalu kita cek apakah ada kebocoran. Dengan cara itu kita mendengarkan apakah ada suara angin yang keluar. Terus kita putar ke tombol on untuk memastikan bahwa flow meternya sudah tersambung ke konektornya. Terus kita turn off kembali. Jika menggunakan tabung silinder atau portable, itu pertama-tama kita cek dulu tabungnya apakah ada isi atau tidak dengan cara memutar penutupnya ke arah yang berlawanan jarum jam. Kita dengar, lalu menyambungkannya ke konektor dan unit. Nah, ini dia alat-alatnya. Ini ada ya seperti tadi, ada humidifier, ada flow meter, ada konektor, terus ada pengukur tekanan oksigen. Ini juga tabung silinder. Ini kanul nasal. Nah, jika menggunakan kanul nasal, yang pertama-tama kita hubungkan terlebih dahulu konektornya dan konektor dari kanul nasal ini ke tabung oksigennya. Nah, terus kita cek di punggung tangan kita apakah udah terasa ada semburan udara. Jika udah, berarti bisa kita pasang dengan cara melalui telinga pasien terlebih dahulu, lalu kita kencangkan di dagu pasien. Terus kita masukkan kanul nasalnya melalui cuping hidung pasien. Lalu kita tentukan tekanannya. Tekanan aliran udaranya biasanya itu maksimalnya sampai 4 liter per menit. Nah, jika menggunakan simple masker, simple face mask atau sederhana masker, itu yang pertama-tama kita hubungkan terlebih dahulu konektornya dengan tabung oksigennya. Lalu kita atur volume oksigen yang dibutuhkan pada flow meter. Terus kita pasangkan sedemikian rupa sehingga simple face mask-nya ini menutupi hidung dan mulut. Terus kita hidupkan turn on-nya. Terus jika kita menggunakan non rebreathing mask, itu pertama-tama kita hubungkan dahulu flow meternya dengan konektornya. Terus kita setting berapa volumenya yang dibutuhkan. Lalu kita penuhkan dulu reservoir bag-nya sampai penuh. Lalu non rebreathing mask, lalu reservoir bag-nya sampai penuh. Terus kita pasangkan sedemikian rupa sehingga menutupi hidung dan mulut pasien. Nah, terus kita pastikan pada saat inspirasi dan ekspirasi pasien itu katup-katupnya itu membuka sesuai dengan irama inspirasi ataupun ekspirasi. Baik, setelah itu kita cek. Setelah itu jika kita menggunakan dengan rebreathing mask, yang pertama itu kita sambungkan dulu konektornya dengan flow meter pada rebreathing mask. Terus kita setting berapa aliran udara yang dibutuhkan pada rebreathing mask. Terus kita pasangkan ke wajah pasien sehingga menutupi hidung dan mulut. Sebelum itu kita penuhkan dulu reservoir bag-nya dengan cara menutup katup one way-nya, ya, katup one way di antara reservoir bag. Lalu setelah penuh reservoir bag-nya, katup-katup yang lain itu kita cek apakah pada saat inspirasi maupun ekspirasi itu terbuka atau tertutup.
sesuai dengan irama pernapasan. Nah, biasanya itu pada NRM dan RM itu aliran O2-nya itu maksimalnya itu 10 meter 10 unit per liter. Setelah kita pasangkan pada pasien, lalu ada beberapa hal yang harus kita cek. Yang pertama itu sebelum meninggalkan kamar pasien itu kita pastikan dulu apakah pasien aman dan nyaman. Terus kita juga harus mencatat perubahan kondisi pasien pasca pemberian O2. Terus saya akan merapikan alat-alatnya, terus menuliskan apa saja yang telah saya lakukan pada pasien di rekam medisnya. Nah, setelah itu selesai, sebelum itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus memasang oximeter pada saat di jari pasien pada saat memasangkan RM maupun NRM. Terus kita cek setelah memasangkan masker pada pasien apakah ada aspirasi atau muntah. Terus terus kita cek lagi apakah pasien merasa nyaman dengan penggunaan masker itu. Terus yang terakhir kita catat ke rekam medis bahwa apa-apa saja yang telah dilakukan dan hasilnya bagaimana. Jadi begitu saja Pak pemasangannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.